Halo teman-teman pecinta air di mana saja. Kali ini di tempat ini, di suasana ini, kami dengan teman-teman di sini sedang menginstalasi water treatment plant di daerah Baha, di tempat Hotel Baha-Baha, Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat. Jadi inilah salah satu mesin pendukung dari reverse osmosis system, yaitu mesin pencucian membran seperti yang kita sering bahas-bahas di video-video selanjutnya. Begitu banyak teman-teman yang bertanya bagaimana perawatan membran, bagaimana supaya membran kinerjanya tetap baik, kualitas airnya baik. Jadi rahasianya adalah kita harus memiliki satu set cleaning membran atau mesin pencucian membran. Seperti apa rangkaiannya? Baik, mari datanglah ke sini. Jadi ini adalah satu set yang sudah kita rangkai. Yang pertama, dia terdiri dari satu pompa. Pilihan pompanya adalah semi jet pump bahan stainless. Kemudian membran yang akan kita mau cuci 2000 GPD, ya tentu harus ada housing membrannya. Kalau mau 1000 GPD, tentu housing membrannya 1000 GPD. Kemudian ada dua housing filter. Di sini 10 inch, bahannya clear ya. Ini jangan lupa pakai derat kuningan. Kita anjurannya supaya tidak mudah untuk rembes. Yang ketiga, yang keempat adalah bak regenerasi atau bak tempat pembubuhan. Bisa menggunakan jangan yang terlalu tipis lah ya. Cerigen yang besar juga bisa. Kapasitasnya ini kurang lebih sekitar 25 liter. Kemudian ada tempat untuk MCB, saya buka saja. Ada dua MCB di sini untuk listriknya. Kemudian seperti apa bentuk jaringannya? Baik, sebelum saya hidupkan ini, saya mau jelaskan dulu jalur airnya. Yang pertama, air untuk kita mencuci atau deterjen pencucinya kita taruh di sini dulu, ya, di bak ini. Kemudian dari sini air mengalir ke bawah. Kemudian di sini ada T, satu menuju ke pompa, satu lagi T, kita tutup dia, stop keran. Ini untuk pembuangan nanti ke semua air yang ada di komponen ini. Kemudian dari ini tempat pembubuhan ini baru dia masuk ke pompa, baru dari pompa dia masuk ke housing membran. Langkah selanjutnya, housing membran terbagi menjadi dua. Air yang sumbu tengah ini untuk air hasil. Kemudian yang biasanya untuk sumbu pinggir, dia ini untuk pembuangan. Nah, yang mesti kita pasang stop kerannya di jalur air pembuangannya. Kemudian baru dia masuk ke dua housing filter yang fungsi dua-duanya ini adalah untuk menahan kotoran-kotoran fisik yang sudah ada di membran saat dia proses sirkulasi pencucian itu. Kemudian baru dia kembali lagi ke bak tempat penampungan air. Dan begitu selanjutnya. Sehingga pada finish prosesnya akan keluar air di sini, di air bersihnya di sini, menandakan bahwa membran itu sudah bersih. Seperti itu. Nah, ini begini cara kita akan mulai cara pengoperasiannya. Tereng, begitu. Kemudian ini kita sudah siapkan terminal, sip, kita sudah colok. Oh ya, yang paling tidak kalah pentingnya adalah memilih bahan ya, memilih bahan perpipaannya. Kenapa kita menggunakan bahan PX di sini? Tidak ada PPC atau hanya sedikit PPC, ini pun karena tidak ada PX, makanya kita pasang PPC. Karena bahan atau larutan-larutan kimia di sini sangat rentan untuk kita menggunakan bahan-bahan PPC. Jadi untuk menggunakan bahan yang baik itu kami memilih untuk menggunakan bahan PX karena dia itu tahan dengan tekanan, kemudian tahan dengan kualitas larutan yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Dan juga mudah untuk kita buka saat kita mau berganti semua tanpa harus dipotong-potong-potong. Kalau kita pakai watermark, dia kadang-kadang bahan PVC kadang-kadang melar begitu.
Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa pemilihan bahan instalasi untuk pemipaannya kami anjurkan menggunakan bahan yang lebih bagus dan berkualitas. Kalau ada stainless pun saya pakaikan stainless semuanya. Ya, oke. Jadi saya akan hidupkan. Tarang. Yes. Jadi sirkulasinya sudah berjalan. Air disedot atau larutan itu disedot, kemudian masuk ke membran. Dari membran ada stop kran, masuk ke housing filter dan kembali lagi ke sini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini masih kering, tidak ada air yang muncul. Nanti kalau dia sudah bersih membran kita, secara otomatis air akan keluar dari air bersihnya seperti itu. Kalau kita mau coba-coba pressure, ini kita tidak menggunakan yang 2000 GPD, tidak menggunakan pompa yang seharusnya untuk teknologi RO, masih menggunakan pompa semi jet pump. Kalau kita tutup atau tekan sedikit saja, ini sudah buntu sekali ya. Ini air sirkulasinya. Ini belum jalan. Nah, kembali dan sirkulasi. Karena ini masih tahap awal, jadi kita menunggu sampai dia keluar airnya. Jadi seperti inilah perawatan untuk membran reverse osmosis, di mana mesin cleanernya itu sangat penting untuk menjaga ketahanan membran. Karena kebetulan saja kita di sini, coba bisa langsung ke sini. Bayangkan saja kalau di dalam sebuah industri air, misalnya seperti AMDK, kolam, pengolahan air payau, water treatment untuk kebutuhan medis dan lain sebagainya, kita menggunakan membran yang lebih dari 1, 2, 3, bahkan sampai 10 membran. Penting sekali kita memiliki mesin pencucian membran untuk menjaga kualitas membran. Dan kebetulan di sini bersama teman-teman kita sedang mengolah air payau ya. Air payau dengan, kalau kita parameter TDS-nya sampai dengan 4000 ppm, itu sangat payau sekali. Inilah teknologi pengolahan air payau menjadi air yang netral. Air tawar seperti itu ya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk videonya, untuk yang sudah menonton videonya. Jadi salam sukses, selamat berwirausaha dan bye bye. Thank you.